Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fadilatul habaib asy-syurafa wal ulama al-kurama والأمراء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء rahimakumullah. Sebetulnya kedatangan saya kemari untuk tabarrukan dalam acara haul Ikul Habib Hasan Asy-Syadhili, guru besar kita semua, seorang ulama yang istiqamah, yang luas ilmunya dan mulia akhlaknya, dan juga menjadi panutan itu para habaib baik yang ada di Hadramut sana maupun yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita semua Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi barakatih wa nafahati wa asrarih wa anwarih wa ulumih fid din wa dunya wal akhirah. Dan berdiri saya di sini tentunya imtithal li amri syekhi wa murabbi ruhi Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas hafidhahullah ta'ala wa ra'ah qamatarallahu bi tuli hayatih wa nafa'ana bi ulumih amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan yang singkat ini saya hanya ingin mengingatkan diri kita semua, khususnya diri saya sendiri, bahwa fenomena yang ada di sekitar kita pada saat ini sangat memprihatinkan, di mana mulai bermunculan kelompok-kelompok umat Islam yang mulai berani secara vulgar, demonstratif dan konfrontatif mengkafir-kafirkan sesama muslim. Nah, saya berharap di bulan Maulid yang mulia ini para habaib, para masyaikh, para kiai bisa memanfaatkan momentum Maulid, bisa memanfaatkan acara-acara seperti ini untuk menyatukan umat, mempersaudarakan umat, dan memberikan warning, peringatan kepada mereka-mereka yang suka memecah belah umat Islam. Karena saya keliling dari Sabang sampai Merauke, saya keliling kemana-mana kampung, kelompok ini masuk ke desa-desa, masuk ke kampung-kampung, masuk ke setiap pelosok, problemnya sama. Bahkan ada di antara mereka itu yang mengatakan yang memperingati Maulid semacam ini lebih najis daripada babi. Jadi saya pikir ini kalimat-kalimat bodoh sekaligus sesat menyesatkan. Nah, maka itu saya di sini hanya ingin mengingatkan apa yang diingatkan oleh para salaf kita, khususnya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan dengan tegas, "Ishhadu alayya annani la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah." Kata beliau, saksikanlah atas diriku bahwa sesungguhnya aku tidak sekali-kali mengkafirkan seorang pun dari ahlil kiblat, seorang pun dari ahlil Islam, walaupun aku berbeda pemahaman dengan mereka. Nah, ini perlu kita jadikan panutan karena beliau adalah imam kita semua. Dan pesan daripada Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam pesannya yang luar biasa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kun asy'ariyan fa innahul manhalus safi an-siyadi wal kufri. Jadilah kamu sekalian sebagai pengikut Asy'ari yang berakidahkan Asy'ari, karena akidah Asy'ari itu adalah jalan yang suci lagi bersih daripada penyimpangan dan kekufuran. Jadi pegang kuat-kuat, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya dari sinilah para ulama kita sepakat, mereka mengingatkan umat Islam bahwa
at-takfiru bainal muslimin amrun azimun wa khatir. At-takfir amrun azim wa khatir. Saling mengkafirkan sesama umat Islam adalah urusan besar dan urusan yang sangat-sangat berbahaya. Loh, kenapa berbahaya? Karena begitu kita mengkafirkan seseorang, si fulan kafir, maka hukum yang berkaitan dengan orang kafir terhadap orang tersebut berlaku atas diri kita. Berarti orang tersebut karena sudah kita sebut kafir, tidak boleh kita kasih salam. Kalau mati tidak boleh kita sholatkan. Kalau dia melamar keluarga kita, tidak boleh kita terima lamarannya. Dan kita tidak boleh melamar yaitu dirinya yang sudah kita kafirkan. Dan kalau dia meninggal dunia, nggak boleh dimakamkan di pemakaman orang Islam. Dan kalau dia meninggal dunia, maka yang muslim tidak berhak mendapatkan warisan dari dia. Dan keluarga yang muslim kalau meninggal dunia, dia juga tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Efeknya berat. Begitu kita katakan seseorang itu kafir, semua hukum itu berlaku. Makanya hati-hati. Nah, oleh karena itu satu saja ingin saya ingatkan, betapa dulu Nabi pernah mengabarkan kepada kita alaihi salatu wassalam bahwa beliau mengatakan, ini ada kejadian ya, ketika itu Nabi sedang membagi-bagi ghanimah, pampasan perang. Tiba-tiba ada seorang dari Bani Tamim menegur Nabi. Kata Bani Tamim ini apa? Iqdil ya Muhammad, adillah engkau ya Muhammad. Beraninya dia mengatakan begitu kepada Nabi, sudah, adillah engkau ya Muhammad dalam bagi-bagi pampasan perang ini. Marah Nabi. Kata Nabi, kalau aku tidak adil, siapa lagi manusia yang adil? Nah, kemudian ada sahabat yang marah. Ada sahabat yang mengatakan, dakni ya Rasulullah, anak arasa, izinkan aku ya Rasulullah biar aku penggal orang ini. Kurang ajar betul orang ini kepada engkau. Tapi apa kata Nabi? Jangan. Nanti orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jangan. Tapi ketahuilah para sahabatku, nanti dari orang ini akan muncul generasi-generasi penerus yang sholatnya rajin, puasanya rajin, luar biasa, ibadahnya lebih dari kalian semua. Mereka baca Al-Quran tapi nggak melewati kerongkongan mereka. Maksudnya tidak diamalkan dengan benar. Yang berbahaya kata Nabi, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka senang membunuh orang Islam, memerangi orang Islam, tapi mereka enggan memerangi yang menyembah berhala, saudara. Terbalik, yang Islam dia kafirin, dia perangi. Yang kafir dia biarkan, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai Nabi mengatakan, kalau aku bertemu mereka, la aqtulannahum. Kalau nanti aku bertemu mereka, aku bunuh mereka, aku perangi mereka. Singkat cerita, setelah wafatnya Nabi, setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum, muncul Sayyidina Ali sebagai pemimpin. Singkat cerita, begitu terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, kemudian terjadi tahkim, upaya perdamaian. Ada satu kelompok yang semula mengikut Sayyidina Ali, marah kalau Sayyidina Ali berdamai, saudara. Akhirnya apa? Dia kafirkan Ali, dia kafirkan Muawiyah, dia kafirkan semua sahabat yang ridho dengan tahkim untuk kedamaian, saudara. Enggak sampai di situ, dia datangi Sayyidina Ali, apa dia katakan? Dia caci maki Sayyidina Ali, dia hina Sayyidina Ali, bahkan dia kafirkan Sayyidina Ali depan muka Sayyidina Ali. Enggak sampai di situ, dia halalkan darah Sayyidina Ali dan mereka mengancam untuk membunuh Sayyidina Ali, saudara. Sayyidina Ali apa jawabnya? Apa Sayyidina Ali langsung mengkafirkan mereka? Tidak. Memunafikkan mereka? Tidak. Langsung menghukum mati mereka? Tidak. Sayyidina Ali bahkan mengatakan, lan nabda'a biqitalikum, aku tidak akan pernah memulai untuk memerangi kalian kecuali kalau kalian yang mulai duluan. Nah, begitu kelompok ini di kemudian hari menjarah harta umat Islam, membunuh umat Islam. Alasannya apa? Umat Islam yang ikut Sayyidina Ali sudah sesat, kafir, sehingga hartanya boleh jadi pampasan perang, hartanya boleh dijarah, tokonya boleh dirampok, saudara. Ini muncul di zaman Sayyidina Ali. Begitu mereka merampok, begitu mereka membunuh, Sayyidina Ali kirimkan tentara untuk memerangi mereka.
Nah, singkat cerita, saudara, saya anak Ali ditanya tentang orang-orang ini, aku faham, apa mereka itu disebut orang kafir? Sayyidina Ali menjawab, "Qul minal kufri." Mereka jauh dari kekafiran. Mereka bukan orang kafir. Ditanya lagi, "Amunafiqunahum?" Apakah mereka orang munafik? Apa Sayyidina Ali jawab? "Innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila. Amma haula yadhkuruna Allah katsira." Sesungguhnya orang-orang munafik tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sedangkan mereka ini yang menyerangku, mengkafirkanku, ini banyak berzikir kepada Allah. Mereka bukan munafik. Dan Nabi udah kasih kabar, ada kelompok nanti sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya lebih hebat dari yang lain. Akhirnya apa? Sayyidina Ali tanya, "Ayyuhum?" Kalau begitu siapa mereka? Sayyidina Ali menjawab, "Hum qaumun asabathumul fitnah amnu wa sammu." Mereka adalah satu golongan kaum umat Islam, saudara kita, tapi mereka diuji dan mereka buta serta tuli dalam ujian. Subhanallah. Ini ya ahsan minal jawab, saudara. Ya ahsan al-jawab, ya khair minal jawab. Al-jawabul jamil min Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya sampai di situ. Di riwayat lain disebutkan begitu. Sayyidina Ali ditanya, kalau mereka bukan kafir, kalau mereka bukan munafik, mereka siapa? Sayyidina Ali menjawab, "Hum ikhwanuna bagaw alaina." Mereka adalah saudara kita, umat Islam, tapi mereka membangkang terhadap kita. Subhanallah. Ini jawaban dari seorang imam ahlul baitnya Nabi, sepupunya Nabi, saudara. Ini jawaban dari orang yang luar biasa, yang Nabi katakan sebagai yaitu bab Madinatul Ilm, saudara. Luar biasa. Sayyidina Ali dikafirkan, dicaci maki, dihalalkan darah untuk ditumpahkan. Sayyidina Ali tidak membalas mengkafirkan mereka, bahkan memunafikkan tidak juga, saudara. Apalagi menghalalkan darah mereka, tidak. Sayyidina Ali tetap legowo, tetap menganggap mereka adalah sebagai kalangan umat Islam. Makanya begitu Sayyidina Ali perangi mereka, harta mereka tidak dijadikan pampasan perang, perempuan-perempuan mereka tidak dijadikan sebagai tawanan. Kenapa? Karena Sayyidina Ali menghukumkan mereka tetap muslim walaupun sudah tersesat jalan, saudara. Mereka mestinya didoakan, didakwahkan, diajak diskusi, diajak kembali ke jalan yang benar. Nah, inilah yang saya mau sampaikan kepada semua. Nah, karena itu untuk saudara-saudara muslim kita di luar sana, kalian dengan seenaknya mengkafirkan kami, membid'ahkan kami, memfasik-fasikkan kami. Tidak, kami tidak akan terpancing. Kami tidak akan mengkafirkan kalian. Kami tidak akan memfasikkan kalian. Kami tidak akan pernah bosan untuk menyadarkan kalian agar kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan persaudaraan Islam, kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, begitu saya minta khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah, khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini musuh dari seluruh penjuru menyerang kita, mau hancurkan kita, saudara. Ada kelompok-kelompok misionaris yang terus-menerus memurtadkan umat Islam. Tolong dicatat, hasil catatan BPS, persentase umat Islam menurun lagi, sudah. Di tahun 10 tahun sebelumnya kita masih 87%, tapi di tahun ini diperkirakan hanya 80%. Bahkan ada yang mengenai cuma 75% umat Islam di Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Belum lagi kelompok liberal yang terus-menerus masuk ke eksekutif, legislatif, yudikatif untuk merebut negara ini, membuat undang-undang supaya homoseks dibolehkan, lesbian dibolehkan, perkawinan sejenis dibolehkan, minuman keras dibolehkan. Ini luar biasa serangannya. Belum lagi serangan kelompok Wahabi Takfiri yang terus-menerus mengkafir-kafirkan umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum lagi serangan Syiah Rafidhah yang terus-menerus konfrontatif, mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga mencaci maki Siti Aisyah dan Hafsah. Ini tantangan buat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saya ingin mengajak, mari Ahlus Sunnah wajib bersatu, saling tolong-menolong, saling mendoakan, bukan saling menjatuhkan, saudara. Kita boleh berbeda cara, silakan. Yang mau aktif di majelis taklim, di majelis zikir, di majelis
mendirikan pesantren, silakan. Dan mereka yang ingin hizbah, amar ma'ruf nahi munkar, silakan. Mereka yang ingin jihad, berangkat ke Palestina, berangkat ke Syria, berangkat ke Afghanistan, silakan. Kita saling doa, saling dukung, bukan saling sok suci sendiri, sok berani sendiri, sok jagoan sendiri, tapi kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam, ya Allah. Nah, ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Terima kasih kepada Sayyidul Walid yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga ini, dan ahlan wa sahlan kepada para tamu yang datang dari Hadramut, dari Tarim, dan khususnya di sini ada Habib Alwi yang alhamdulillah selama saya kemarin di Hadramut, di Tarim keliling, beliau dengan setia mendampingi saya, bahkan yu'arifuna apa itu rubatul Tarim dan lain sebagainya. Jazakumullahu khairan jazaa. Beliau-beliau ini semua tamu-tamu kita dari Hadramut orang-orang solehin, orang-orang alimin, orang-orang yang baik, orang-orang yang mustaqim. Alhamdulillah, silah hubungan kita dengan mereka tetap terbangun sampai hari ini, saudara. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada semua yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam, dan kita selalu ingin bersatu dalam Islam, dan kita harus sunnah wal jamaah, tidak boleh terpecah belah. Baik, pertanyaan terakhir untuk semua. Siap bersatu? Ya. Siap bersaudara? Ya. Siap menjaga ahlus sunnah wal jamaah? Siap membela akidah? Siap membela Allah? Siap membela Rasul? Siap membela Quran? Siap membela Islam? Takbir! Sallu ala Nabi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab yang selalu mengingatkan kita selalu istiqomah, jangan menjauhi daripada salafus saleh, bukan salafi. Ingat, salafus saleh bukan salafi. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersama mereka, walau kita sadar bahwa amal ibadah kita sangat minim, tapi kita yakin bahwa sir mereka akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita akhiri dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Habib Husain bin Abdullah As-Segaf, wa ilaihi falyatafadhal. الفاتح من القبول والإقبال وصلاح الأحوال يسد محمد يغفر الذنوب ويستر العيوب ويقبل كل ما تريد الحبوب. والله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلم التأويل ويهدينا إلى السبيل وحسن الخاتمة عند الموت وطول العمر في طاعة الله فيه خير ورزق عافية. وأن ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والمغفرة بالإسلام بلا محنة. والله يبارك لنا في أولادنا من يحفظ الإسلام والمسلمين فضل العبد الأرحم الراحمين. وعلى كل نية صالحة جامعة الآخرة. نوى من وشيوخنا بالشأس والفاتحة.